Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai metode trend moment. Ini adalah salah satu metode dalam perhitungan forecasting penjualan. Oke, nah kita hanya membahas mengenai perhitungannya saja. Untuk materinya teman-teman bisa baca di buku masing-masing. Oke, kemudian metode trend moment dalam penetapan model ini bukan berarti banyaknya data mesti genap. Nah, karena biasanya untuk forecasting penjualan itu kita harus melihat nih datanya genap atau datanya ganjil untuk menentukan nilai X. Tapi kali ini untuk metode trend moment ini beda sendiri nih untuk penentuan X-nya. Bedanya terhadap model semi average adalah dalam penetapan nilai X-nya. Metode ini pencantuman nilai X mulai dari 0 untuk tahun awal atau tahun pertama. Jadi penentuannya pada tahun pertama yang ada di soal berarti diberi dengan angka 0, kemudian tahun kedua 1, tahun ketiga 2, dan seterusnya. Nah, untuk dapat membentuk persamaan regresi dapat menggunakan formula ini. Sigma Y sama dengan A dikali N ditambah B dikali dengan sigma X. Kemudian sigma X Y sama dengan A dikali sigma X ditambah dengan B dikali dengan sigma X kuadrat. Nah, ini adalah cara perhitungan metode trend moment. Oke, langsung ke contoh soal. Di sini ada 7 tahun dari tahun 2014 sampai 2020. Kalau kita lihat penjualannya di sini di awal 250, kemudian 2015 dia 210.000, berarti turun ya. Kemudian turun lagi di tahun 2016. Nah, di tahun 2017 dia naik. Kemudian tahun 2018 turun lagi, naik lagi dan naik. Jadi tren ini naik turun ya. Oke, pertanyaannya tentukan penjualan pada tahun 2022 dengan metode trend moment. Oke, kalau kita lihat tadi di awal, berarti kita di sini ya, kita lihat di sini ada sigma Y, A, kemudian kali N, B, sigma X. Berarti ini kita cari dulu jumlahnya berapa, kemudian kita tentukan nilai X nih. Nah, ini kebetulan ini sudah saya cari caranya. Nah, hasilnya sudah saya cari hasilnya. Nah, ini penjualannya totalnya adalah 1.910.000. Tinggal teman-teman tambahkan. Kemudian tadi di sini untuk penentuan nilai X khusus metode trend moment, angka 0 kita beri di awal ya, di tahun pertama berarti 0 di sini. Kemudian tahun kedua itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi kita tidak melihat ini datanya ganjil atau genap. Tinggal kita beri angka 0 di tahun pertama. Kemudian XY, untuk XY berarti 0 dikali 250. Nah, ini berarti 0. Kemudian 1 dikali 210. Nah, 210, 2 dikali 200, 400, 3 dikali 300, 900. Kemudian 4 dikali 280, 1.120. 5 dikali 320, 1.600. 6 dikali 350, 2.100. Nah, ini kita jumlahkan juga hasilnya 6.330.000. Kemudian X kuadrat dari mana? Yang ini ya. Kalau X ini kita pangkat 2, berarti ini 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36. Nah, jumlahnya adalah 91. Oke, jadi khusus ini jangan sampai lupa penentuan nilai X-nya. Ini kuncinya di sini nih, menentukan nilai X. Jangan sampai keliru. Nilai X berarti angka 0 kita isi di tahun pertama yang ada di soal. Kemudian 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke. Setelah kita menentukan jumlahnya berapa nih untuk sigma Y, X, X kuadrat, kita langsung ke rumus yang tadi, kita isi ke rumusnya, kita cari persamaannya. Nah, ini dia. Untuk sigma Y tadi kita 910.000. Kemudian A, di sini karena kita mencari nilai A, berarti A-nya tetap. N 7 dari mana? Dari sini di soal. Kalau kita perhatikan di sini soalnya ada berapa tahun? Nah, ternyata di sini ada 7 tahun. Berarti ini kita kali dengan 7. B-nya di sini kita masih mencari B, kita isi dengan B. Sigma X 21, betul nggak 21? Nah, oke, berarti betul ya. Ini 21. Kemudian ini persamaan pertama, persamaan kedua sigma X ya 6330. Kita cek lagi ya 6330. Oke, betul. 6330 A kita isi dengan A sigma X 21. Ya, betul sigma X 21. Kemudian B sigma X kuadrat 91. Oke, betul ya. Jadi kita dapat persamaan 1 dan persamaan 2. Langkah berikutnya setelah menentukan persamaan 1 dan persamaan 2, berarti kita buat menjadi eliminasi ya. Kita eliminasi
kedua persamaan ini agar mendapatkan nilai A atau nilai B yang ingin kalian tentukan terlebih dahulu. Nah, di sini saya ingin mencari atau menghilangkan nilai A-nya dulu. Berarti ini saya kali 3 biar nilai A ini sama-sama 21. Nanti setelah kita kurangi hasilnya 0. Oke, 3 dikali 1, 9, 10. Ini hasilnya 57, 30. 3 dikali A7, A21 atau 21A ya, bisa langsung dikalikan aja. 3 dikali B21 berarti B63. Nah yang di bawahnya ini sama, tetap kita kurangi. Ini A21 nya habis, berarti 5730 dikurang 6330 hasilnya negatif 600. Yang ini B63 dikurang ya, maaf, dikurang B91 jadi negatif 28B. Nah ini pindah posisi jadinya positif 28B. Ini juga pindah ke sini jadinya plus 600. Kemudian kita bagi 600 dibagi 28, hasilnya adalah 21429 untuk nilai B nya. Setelah kita eliminasi, kemudian kita substitusi. Kita substitusikan seperti ini. Kalian bisa memilih persamaan 1 yang ini atau persamaan yang 2. Di sini saya menggunakan persamaan 1. 1910 sama dengan A7 ditambah B21. Nah, tadi kita menemukan nilai B nya. Berarti di sini tinggal kita isi B21 21.429 dikali dengan 21. Hasilnya adalah 280.571 untuk nilai A. Oke, kita menemukan nilai A dan nilai B, berarti langsung kita masukkan ke persamaan regresi. Nah, ini persamaan regresinya. Kemudian X8, dari mana 8? Kita lihat. Oh, ternyata X berakhir di angka 6 pada tahun 2020. Berarti 2021-nya 7, 2022-nya 8. Jadi di sini dikali dengan 8. Hasilnya 452.003. Nah, ini penjualan yang kita ramalkan pada tahun 2022 dengan menggunakan metode trend moment. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua untuk menyelesaikan metode trend moment. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.